Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube Video Elektronik. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial bagaimana cara servis ya. Servis sebuah mesin jet cleaner. Jadi untuk kendalanya di sini tadi orangnya bilang yang punya ini tadi pagi mati total ya. Jadi mati total. Jadi langsung saya tes, ternyata mati. Kemudian setelah itu saya bongkar teman-teman. Jadi ini tadi udah saya bongkar karena tadi nggak sempet kita videokan karena tadi nggak ada yang megangin HP. Jadi sudah saya bongkar dan saya cek semuanya, ternyata normal teman-teman. Jadi saya bersihkan aja setelah saya cek. Nah kemudian setelah saya pasang lagi, ternyata mesin ini sudah mau nyala lagi teman-teman. Katanya yang punya tadi kan dia mati total. Kemudian setelah sudah nyala, saya coba, dia bisa. Tapi mesin ini nggak mau mati. Jadi yang seharusnya mesin ini di saat penyemprotnya itu ya, jadi gunnya itu atau tembakannya itu kita lepas, harusnya ini mesin ini mati. Di saat pas kita tekan, mesin ini hidup. Jadi ini kendalanya sekarang ini, dia posisinya nggak mau mati sendiri ya di saat gunnya itu dilepas. Nah jadi bagaimana caranya, ini tadi udah saya servis. Jadi saya memberikan pengalaman yang sudah saya coba tadi, ternyata berhasil. Jadi saya akan kasih tahu untuk trik-triknya ya. Jadi ini udah saya coba, jadi ini berhasil. Karena tadi nggak sempat video, maka ini saya kasih tahu caranya. Jadi yang pertama kita bongkar dulu. Di sini ada baut ya, 1 2 3 4 5 6 ya. Jadi 6 baut ini kita bongkar dulu. Jadi untuk cara bongkarnya di belakang ini ya. Jadi ini nggak saya potong untuk videonya, biar teman-teman tahu cara bongkarnya ya. Ini kita lepasnya ke bawah gini. Wes. Oke, jadi caranya seperti ini ya. Setelah bautnya kita lepas, nah untuk dalamnya seperti ini. Ini tutup bagian depannya kita lepas. Kemudian untuk mesinnya seperti ini ya. Nah ini, jadi tadi sudah saya bongkar ini teman-teman. Jadi udah saya cek dari mulai saklar sudah saya cek. Kemudian untuk dinamo sudah saya cek. Terus ada sekringnya di bagian dalam sini, ada sekring dinamonya sudah saya cek juga, dia nggak putus. Dan akhirnya dia nyala, tetapi nggak mau mati ya. Jadi mesin ini nggak mau mati. Jadi ini yang kedua, kita bongkar dulu 2 baut yang di sini. Ada 2 baut. Nah silahkan diperhatikan. Untuk mereknya sebenarnya sama aja ya kalau semua merek. Cuma di sini untuk mereknya Nilfish ini ya. Merek Nilfish, enggak tahu merek apa ini. Yang jelas ada beberapa merek mesin seperti ini. Nah, jadi untuk kendalanya sendiri teman-teman. Tadi setelah saya cek, jadi di sini ada saklar otomatis, semacam saklar yang ada di Magicom ya. Sama dengan yang di Magicom atau di mesin pemanas air. Nah, di sini sama. Jadi di sini ada semacam pelatok ya. Di sini ada semacam pelatok untuk nekan si switchnya ini ya, yang ada di dalam ini. Jadi ini kabelnya. Jadi di sini ada switch otomatis yang sama dengan switchnya itu hampir sama dengan punyanya Magicom, switchnya warna hitam itu. Jadi di sini memanfaatkan gaya dorong dari air ini di saat mesin ini menyala. Jadi di sini pelatoknya ini bisa main ya secara otomatis di sini. Nah, jadi di sini ini macet teman-teman.
Tadi sudah saya bongkar, saya coba, ternyata ini macet. Jadi untuk bongkarnya teman-teman tinggal congkel ini aja. Kalau mau bongkar yang ini, tinggal teman-teman congkel ke atas untuk yang hitam ini. Ini di dalamnya ada switch. Nah, nanti di sini di dalamnya ini sampai di tengah-tengah sini yang hitam ini, di sini ada besi bulat ya, atau semacam pelatok gitu ya, besi bulat yang tujuannya untuk menekan si switch yang ada di dalam sini. Jadi ini tadi nggak mau main, sehingga mesin ini nggak mau mati di saat pas gunnya itu kita lepas atau tembakan airnya itu kita lepas. Nah, kemudian setelah itu, setelah saya cek ini normal untuk switchnya, kemudian setelah itu saya bongkar keempat baut ini, 1, 2, 3, 4 ini pakai kunci L. Jadi setelah pakai kunci L, saya cek di sini, ini bisa dilepas ya, di sambungan ini bisa dilihat ya, di sambungan ini bisa diangkat yang pertama. Ini saya cek untuk sil-silnya bagus yang di dalam sini ya, karena tadi sudah saya bongkar, jadi saya cukup penjelasannya aja. Yang jelas cara bongkarnya ini. Kemudian setelah kita lepas ini ternyata aman, tadi saya kembalikan lagi untuk yang tutup bagian atas ya, sebatas ini. Kemudian saya cabut di bagian sini. Nah, ini di sini ya, di sambungan ini saya lepas ke atas, saya angkat. Tapi teman-teman kalau ngangkat ini harus tegak ya, harus tegak supaya oli yang ada di tabung sini itu tidak tumpah. Nah gitu ya. Setelah saya cek tadi, karena saya penasaran silnya itu aus atau enggak ya, atau rembes atau enggak. Nah ternyata silnya itu masih bagus semua. Kemudian setelah saya bongkar atau saya lepas, saya angkat ini ya, di batas ini saya angkat. Jadi dia semacam kayak apa ya, katup ya, buka tutup katup, kayak semacam permainan piston gitu ya. Ya, jadi di dalamnya itu ada oli. Nah olinya itu saya cek, ternyata olinya seperti ini, bisa dilihat ya teman-teman ya. Nah olinya sangat kotor, di sini warnanya sudah hitam, terus banyak geramnya ya, bercampur air dan banyak geramnya ini di dalamnya ini. Jadi saya uji coba saya ganti gitu aja ya, dengan oli yang baru. Saya ganti pakai oli R134 punya kompresor ya, punya kompresor kulkas. Olinya seperti ini. Nah kemudian setelah saya ganti oli, kemudian saya pasang lagi, kembalikan, kita tekan. Kemudian setelah kita tekan, bautnya ini kita pasang ya, semua empat-empatnya ini kita pasang. Setelah kita pasang, baru kita coba lagi. Caranya seperti itu. Jadi sebenarnya intinya itu penggantian oli yang sudah kotor ini tadi ya. Jadi olinya saya ganti oli baru tadi pakai R134. Kemudian saya iseng-iseng ya, saya coba, ternyata sembuh penyakitnya ya. Jadi ini langsung kita coba aja, kita rakit lagi, kita pasangkan ke sini dan kita akan coba ya. Tadi kendalanya yang tadinya nggak mau mati, sekarang mesin ini sudah normal kembali ya setelah penggantian oli. Kita pasang lagi seperti itu ya. Jadi mohon maaf kalau tadi nggak sempat cara-cara bongkar-bongkarnya ya. Yang jelas pasti teman-teman bisa nanti kalau udah dibongkar baut-bautnya sama seperti yang saya sarankan tadi, insya Allah bisa. Karena tadi memang lupa nggak kita video, karena dulu-dulu pernah nyervis kayak gini juga. Saya pernah ganti oli juga sekali, dan ini untuk servis yang kedua kalinya. Jadi memang sebenarnya kita nggak pernah menerima servis kayak gini ya, tapi kita tetap berusaha untuk membantu orang-orang yang membutuhkan tenaga kita ya, atau jasa kita. Jadi tetap kita bantu. Alhamdulillah ini sudah berhasil ya, sudah
bagus. Oke, kita akan baut dulu, kemudian kita akan coba sama-sama biar teman-teman tahu untuk hasilnya. Oke, sudah kita pasang untuk tutupnya. Sekarang kita coba. Langsung kita coba ya. Di sini akan kita pasang untuk gannya seperti ini ya. Ini akan kita pasang di sini ya. Orang ngono ditekan sih. Nah, setelah itu sudah terpasang, kemudian pasang airnya ya, atau selang airnya di depan sini untuk selang airnya. Oke, kemudian ini kita colok ya ke listrik. Oke, airnya jangan lupa kita nyalakan untuk airnya supaya ada tekanan dari airnya itu untuk menekan si switchnya tadi. Jadi air ini sudah mengalir, kemudian kita tekan saklarnya ya di sini. Nah, ini ya. Jadi tadi itu coba ditekan. Nah, tadi itu di saat pas gannya ini kita lepas, nah seperti itu, mesin ini masih tetap nyala terus teman-teman. Jadi masih tetap nyala terus. Nah, kalau ini kan sekarang sudah mau berhenti ya. Ini bisa dilihat. Nah, ini dilepas, mesin mau berhenti. Kalau tadi sama sekali tidak mau berhenti. Oke, jadi sudah jadi ya. Jadi pada intinya itu tadi kita melakukan penggantian oli. Jadi oli yang sudah jelek kita buang dan kita ganti oli baru. Alhamdulillah mesin ini bisa normal kembali ya. Oke, videonya cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.